pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari sesudah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir beserta para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Jadi Bung, tujuan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan. Tapi Bung, Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Tanah kita masih dikuasai oleh mereka. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam Bung. Saya membawa kabar gembira tentang kemerdekaan Indonesia. Jepang telah menyerah oleh sekutu tanpa isyarat. Saya mendengarnya di radio tadi pagi. Oleh karena itu, kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu adalah kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang membingungkan di sini adalah apa yang tadi Anda bilang tentang kekosongan kekuasaan. Apa yang dimaksud dengan kekosongan kekuasaan? Jepang tidak lagi menguasai terhadap negeri kita karena mereka telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu mereka belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti tentang penjelasan Anda. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita mengajukan ini kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Betul itu, Jepang sudah tidak lagi berwenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Yang dikatakan Bung Darius itu benar, Bung. Kemerdekaan itu ialah masyarakat yang harus kita proklamasikan. Oleh karena itu, kita harus pergi ke kediaman Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyetujui segala pihak yang berurusan dengan Jepang. Di mana para saudara setuju? Saya setuju dengan usulanmu, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia. Tetapi saudara, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu, saudara? Karena PPKI adalah badan yang dibangun oleh Jepang. Saya tidak ingin proklamasi kemerdekaan ada campur tangan oleh kekuasaan Jepang. Maka dari itu, kita harus sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan ini kita perjuangkan sendiri. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan hasil rapat kita ini. Dan saya akan mengajak para pemuda-pemudi lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud untuk menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, Kang Mas ada. Ada keperluan apa? Jadi begini, Bu. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Kalau gitu masuk dulu aja. Kang Mas, Oh ya, ada apa? para pemuda datang. Katanya mau membicarakan suatu hal yang penting. Oh, baik, saya akan pergi menemui mereka. Ya, silakan dulu. Ada keperluan apa? Saudara-saudara datang kemari. Saya mendengar berita tentang kekalahan Jepang yang menyerah terhadap sekutu dari radio DBC London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami sekelompok pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semuanya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyusun kemerdekaan Indonesia.
Tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membahasnya di rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas hal ini di rapat PPKI karena PPKI itu adalah bentukan Jepang dan Indonesia harus dari Indonesia sendiri kemerdekaannya. Bukan begitu. Kita memang seharusnya harus membahas hal ini di rapat PPKI karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa kita ini? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan kita itu sendiri. Mengapa harus menunggu Jepang? Kekuatan segelintir itu tidak akan bisa mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku, mana kekuatan yang telah diperhitungkan itu. Dan apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah. Bagaimana cara kalian mempertahankan Indonesia? Bayangkan, kita berdiri di atas kekuasaan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah diderita rakyat selama ini. Inilah yang saat-saat kita tunggu, Bung. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri dulu. Baiklah, kami pamit. Terima kasih atas kerjasamanya, Bung. Baiklah. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang pemuda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Bung Karno meminta para golongan tua datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi, kita tidak boleh terlalu gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Yang paling terpenting sekarang di sini adalah menghadapi sekutu yang akan kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan kita bahas pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, saya setuju. Mereka juga semuanya masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar dapat mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, tampaknya golongan tua tidak setuju dengan pendapat ini. Jadi kita harus mencari jalan untuk keluar dari semua ini. Saya setuju dengan pendapatmu, Bung. Apa ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Di mana kita mengasingkan ini? Di Rengas Dengklok, di suatu kota di Rawetnan, di Karawang. Di mana? Semuanya setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melaksanakannya pada malam ini. Para pemuda menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh para pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta. Ya lama, jadi gini, Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada subuh 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada 1 hari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Ini demi keselamatanmu, Bung.
Bicarakan mengenai proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan, masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Jika perkataan Jepang hanya janji manis saja, apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Tenang, Bung. Mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Dan Bung Kar, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan sekali itu ikut saya. Jadi begini, Bung. Saya mengerti tentang perhitungan Anda berdua. Memang kami belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan menguatkan situasi dan kesempatan ini. Kesempatan ini tidak datang dua kali, Bung. Dan saya percaya dengan mereka. Tetapi apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin kita lakukan? Nah, tentu saja mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari para Jepang dan juga sekutu. Bagaimana, Bung Kar? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusanmu? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana jika kita mencerahkan naskah proklamasi untuk kemerdekaan? Jepang tidak akan mengirimkannya sekarang, apalagi mereka tahu bahwa kita merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah Angkatan Jepang, rumah Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, Bung. Ada apa? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Benarkah begitu? Baiklah, kalau begitu silakan masuk. Baik, silahkan duduk. Ada pena dan kertas Laksamana Maeda? Oh, sebentar akan saya ambilkan. Tolong ambilkan pena dan kertas. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno kembali ke rumah dan disambut oleh Fatmawati.
Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa sulit seperti ini. Kalau begitu, Bapak bersiap saja untuk persiapan proklamasi kemerdekaan besok. Baiklah. Oh iya, bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas, bagaimana? Ya ampun, saya lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi saya cuma punya kain merah dan kain warna putih, Pak. Apa tidak apa-apa? Kalau begitu, buat saja bendera dengan sederhana. Yang terpenting kita sudah ada niat. Baik, Pak. Tapi saya punya ide. Sebelumnya, bagaimana kalau kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana menurut Bapak? Kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun kita memperjuangkan kemerdekaan. Gelombang aksi kita yang memperjuangkan untuk memerdekakan negara ini. Kita akan membangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita negara ini. Semangat kami, para pemuka rakyat dari berbagai penjuru, bergabung untuk memusyawarahkan permusyawaratan. Sedia semata sekata. Inilah saatnya bangsa kita untuk menyatakan kemerdekaan. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap di
Bung Karno, Bung. Membicarakan hal ini di dalam rapat PPKI karena PPKI kekuatan segelintir ini nggak akan mampu, pasti nggak akan. Kita tidak bisa membahas hal itu. Nangis Frida, nangis. Frida nangis, Frida. Gibran. 1, 2, 3. Baiklah, kita akan menamakannya. Para pemuda katanya datang. Udah siapnya. Coba buat lagi. Nggak belum ya siap kalian? Jangan ketawa dulu. Oke, baca bismillah. Bismillah. Amiru jangan kau ya. Apalagi fermentasi seminggu. Jadi kayak tua. Masih tahu kok rasa tua. Tersangka. Sok gantung. Nikahkan Ardian dengan Iqbal dengan seperangkat alat sholat dan asbak hitam neondut dibayar bohong ini. Oke. Gas. Betul ini kan? Betul. Lagi. Soekarno masuk angin. Ih. Kok video?